Puji Tuhan, kita sudah melanjutkan dengan pasal 19 dan kita melihat beberapa peristiwa di pasal 19 yang kita temukan bagaimana Yesus memasuki Yerusalem dan siap untuk naik ke kayu salib. Ia menyelesaikan pekerjaannya dengan memberikan pengajaran-pengajaran, dan kalau pengajaran pertama itu dimulai dengan membersihkan bait kudus di dalam Injil Yohanes. Di sana dikatakan Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Injil Yohanes 2 ayat yang ke-13. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar uang duduk di situ. Itu adalah awal perjalanannya. Akhir perjalanan pelayanan Yesus juga Yerusalem, pasal 19 Injil Lukas tadi, Lukas 19 ayat yang ke-47. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa itu berusaha untuk membinasakan, tapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Akhir perjalanannya, ia masuk kembali ke bait Allah ayat 45, dan ia mulai mengusir semua pedagang di situ. Jadi berawal dari Yerusalem, Injil Lukas pasal 2, berawal dari Yerusalem pasal 2, Yohanes pasal 2. Yerusalem merupakan perjalanan awal, dan Yerusalem juga menjadi perjalanan akhir daripada Yesus untuk mengakhiri pelayanannya. Saudara perhatikan, inilah rute perjalanan Yesus dalam pelayanannya. Berita yang sama kalau di pasal yang kedua Injil Yohanes ayat 15, ia membuat cambuk dari tali. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir orang-orang yang berdagang di bait suci. Tetapi pada akhir perjalanannya, dalam Injil Matius lebih jelas, kita lihat Injil Matius. Bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang berada di bait suci 21. Injil Matius 21. Ia masuk ke Yerusalem, dan pasal 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku merpati. Tidak lagi pakai cambuk, tapi pakai tangan sendiri.
Jadi kita lihat perbedaan kelihatannya sama, tapi dengan teliti kita baca bagaimana dengan cambuk Yesus angkat semua meja-meja penukar uang dibalikannya, dan uang Israel adalah peser atau keping-kepingan perak. Jadi ketika mejanya dibongkar, otomatis uangnya gelinding semua. Dan tidak sedikit, karena itu hari raya Paskah, menjelang hari raya Paskah. Dengan marah pada waktu akhir pelayanannya, Yesus masuk bait Allah dan ia mendapati rumahku dijadikan pasar, rumahku dijadikan sarang penyamun. Yesus tidak lagi menganyam sebuah tali sebagai cambuk, tapi ia pakai tangan sendiri. Perjalanan Yesus dalam rute akhir menjelang Yerusalem menyerahkan dia. Rute akhir daripada perjalanan Yesus adalah Yerusalem juga. Itu sebabnya ketika kita membaca bagaimana Yesus masuk ke bait suci, cuma ada satu bait suci. Mereka tidak seperti kita. Tiap kampung ada rumah Allah, tiap kampung, tiap wilayah, tiap daerah, semuanya mempunyai tiap-tiap tempat ada daerah untuk menyembah Allah. Tapi pada waktu itu Yerusalem adalah pusat dari orang yang menyembah Allah. Dan ketika Yerusalem dibongkar dengan cara yang begitu keras, tangan Yesus tidak lembut lagi seperti ia membuat tanah dengan ludahnya lalu ditaruh di mata orang buta itu. Tidak. Tetapi tangan Yesus dengan mengepal, dia mulai masuk ke dalam bait suci yang rusak. Dan kita perhatikan, dengan tangannya sendiri dia bongkar, dia buka semua pintu-pintu kandang-kandang binatang yang ada di sekeliling halaman bait Allah. Dengan sangat marah, tangannya buka semua tempat-tempat kandang-kandang. Banyak kali kita anggap begitu remeh, banyak kali kita anggap begitu sepele. Bagaimana Yesus masuk ke dalam bait Allah. Tapi kalau kita perhatikan dengan lebih baik, lebih saksama, betapa Yesus begitu menghormati bait Allah. Ia mengawalinya dengan bait Allah, ia mengakhiri juga dengan bait Allah. Tujuan kalimat ini adalah Allah memperhatikan ibadah kita, sangat memperhatikan. Sebelum dikerjakannya rencana Allah di akhir zaman, ia siapkan lebih dulu satu umat dalam bait Allah yang tahu menyembah Allah. Ia siapkan untuk dapat menyembah Allah, untuk dapat memberikan segala pujian kepada Allah. Tidak banyak mereka ada di dalam bait Allah hanya karena mereka menyimpan harta benda mereka. Mereka taruh di kandang-kandang domba, kandang-kandang kambing, semua ada. Kandang burung, kandang lembu, tambun-tambun harganya luar biasa, karena mereka pasti
tiap-tiap keluarga ambil satu, beli seekor sesuai dengan uang mereka. Jadi semua kandang penuh. Dan Yesus datang, dia buka, dia keluarkan semua binatang-binatang. Dan dia buka kandang burung, dia lepaskan semua burung. Injil Matius berkata, orang-orang banyak itu tertegun, tidak bisa bicara apapun melihat apa yang dibuat oleh Yesus. Lalu dengan lantang dia berteriak, rumah Bapakku akan disebut dengan rumah doa. Ada restorasi besar-besaran terhadap ibadah kita. Dan itu bukan dikerjakan dengan cambuk, tapi dikerjakan dengan tangan Yesus sendiri. Kalau dengan cambuk masih pakai alat, saudara. Kalaupun itu cambuk melecut orang, wah lumayan. Apalagi kalau tangan Allah sendiri. Dengan sangat murka dia bongkar semua, dia lepaskan semua, dan dia dengan amat marah Yesus melakukan, karena hatinya sangat marah ketika tidak ada lagi bangku-bangku tempat orang duduk, dijadikan tempat orang tukar menukar, beli barter. Begitu marahnya Yesus. Dia tidak peduli dengan semua orang-orang yang disebut ahli Taurat, mahkamah-mahkamah agama yang sangat marah melihat sikap Yesus. Kamu tidak tahu apa yang diucapkan oleh mereka. Matius pasal 21 tadi. Ayat yang ke-14, 15, kita bergantian. Maka datanglah orang-orang buta, orang timpang dalam bait Allah, dan mereka disembuhkannya. 15. Tetapi ketika imam memperbatalkannya dari Taurat, yang tidak itu, dan anak-anak Yesus dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat ceker. Ayat 16 bersama. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau benar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Dengan marah, Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu dengar apa yang dikatakan anak-anak? Dengan sangat jengkel, dengan sangat marah, mereka menghadap Yesus. Aku dengar, kata Yesus. Aku dengar. Karena dari mulut anak-anak itu terdapat kekuatan Allah. Menghadapi penyucian bait Allah, menghadapi waktu proses penyucian bait Allah, kita mendengar ada nyanyian anak-anak yang dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi. Yesus tidak berkhotbah lagi di bait Allah, tidak. Tapi dia sekedar datang, lalu membersihkan kembali, lalu mengembalikan hati orang banyak untuk menyembah Allah. Akhir perjalanan Yesus, dia sudah siapkan satu kaum yang punya kekuatan pada bibirnya. Apa artinya? Satu kelompok manusia-manusia yang tiap ucapannya diberkati Allah, seperti ucapan seorang bayi. Tidak ada kekuatan
keselamatan bayi, bukan? Tidak ada seorang bayi dia menjadi bayi ajaib, tangannya bisa melepaskan, melemparkan tombak, tangannya bisa ambil pedang dan bom. Tidak bisa. Yesus tidak lahir sebagai bayi ajaib, tidak. Ia menempatkan diri pada waktu proses kelahirannya menjadi seorang bayi biasa, dibungkus apa? Kain lampin, ditaruh di dalam balungan. Itu yang kita tahu, bayi biasa. Tetapi ada kuasa yang begitu besar. Bayi ini menjadi besar dan ia masuk ke dalam bait Allah. Hatinya punya keterkaitan. Ada apa hidupku dengan bait Allah? Ada apa? Awal pelayanannya Yesus tidak melihat banyak hal, tapi di akhir pelayanannya Yesus lakukan perkara ini, membersihkan, menyucikan bait Allah, karena harus ada kaum yang berkenan kepada Allah. Ada satu kelompok orang-orang yang dengan sungguh menyembah Allah. Harga daripada seorang yang menyembah Allah, kemarin kita sudah lihat betapa harga nilai yang ditaruh Allah dalam hidup kita. Yesus melakukan ini bukan karena dia menunjukkan arogannya, kekuasaannya sebagai anak Allah, lalu dapat bertindak semena-mena. Tidak. Yesus punya urusan untuk membersihkan kehidupan kita. Bukan dengan cambuk lagi di akhir zaman, tapi dengan tangan. Dan kalau bicara tangan, maka kembali kita kepada peristiwa tangan Allah teracung untuk membersihkan jemaat Tuhan. Pada waktu kita dibersihkan, mungkin ada teriakan-teriakan sakit, ada teriakan marah, ada teriakan kecewa, ada teriakan jengkel. Tapi ingat, kita tidak dapat memberontak terhadap Allah. Setiap kita dibersihkan oleh Allah. Amin. Kalau ada binatang-binatang yang berkecambuk, kalau saudara pernah ingat pelajaran tentang Roh Kudus, ada gambar hati, lalu ada apanya? Ada binatang. Di dalam hati itu ada binatang-binatang. Dan kita perhatikan gambar itu. Firman Tuhan, kandil kolam basuhan itu keluar, tinggalkan rumah-rumah yang adalah bait Allah. Pertama kali Yesus mengalah, oke, nggak apa-apa. Tapi untuk yang kedua, ketika dia akan mengakhiri pelayanannya, Yesus tidak dapat bersabar. Dengan tangannya dia bongkar semua. Orang dengan takut kembali ke bait Allah dan menyembah Allah. Ini yang terjadi di saat-saat kita hidup saat ini. Kalau ada proses Allah, tiap-tiap orang mengalami proses Allah. Tiap-tiap kita sedang dalam perhatian, proyeksi Allah. Dan Allah mau bersihkan setiap kita, agar di dalam hidup kita berkenan Allah hadir. Dia bersihkan. Ada seorang bapak berkata, aduh, saat pembersihan itu saat tiba pada hidupnya, pada pekerjaannya, dia mulai berkata, aduh, hampir gak sanggup. Berteriak malam hari, angkat telepon dan saya mendengar seorang bapak dengan sangat lirih berkata, saya gak sanggup. Dibersihkan. Tuhan tidak ingin ada kelompok yang menjadi pilihan Allah tapi masih penuh dengan noda, masih penuh dengan kotoran. Kita sedang dipersiapkan Allah dengan pembersihan total, supaya jangan ada ragi menghamirkan, merusak adonan roti. Artinya Allah tidak biarkan ada ragi
dosa yang masih merusak hidup kita pada akhir zaman. Dia persiapkan satu kelompok, satu kaum orang-orang yang tahu beribadah dengan roh dan kebenaran. Allah perhatikan saudara, maukah kita mengalami proses perbaikan, pembersihan Allah? Kita nggak bisa tunjuk orang syukur sekarang kamu. Oh syukur ya, ketahuan soalin. Nggak usah kita, sebab nanti proses Allah itu datang juga pada diri kita. Masing-masing kita akan dibersihkan oleh Allah. Tidak ada amin. Tidak ada amin. Tiap-tiap kita saudara, Allah tidak mau ada satu orang, satu keluarga yang menjadi ragi, tapi akan diproses oleh Allah. Ini loh cara Allah saudara, supaya kita didapati benar di hadapan Allah. Bapak ini berkata, aduh tidak sanggup saya. Sepertinya semua berjalan baik-baik, semua berjalan rapi, teratur, baik-baik. Tapi sangat tidak dapat diterima dengan akal pikirannya. Bagaimana Allah bongkar semua. Dan karyawan kepercayaannya yang membongkar semua keadaan dalam pekerjaannya. Terengah dia. Saya nggak sadar bahwa selama ini karyawan itu yang membuat begitu banyak kalimat-kalimat dorongan, katakanlah begitu. Sepertinya selama ini menjadi orang kepercayaannya yang sangat mendukung, membuat pekerjaannya dalam tanda petik kelihatan maju. Waduh, baik. Sampai dia dapat kepercayaan dan semua rahasia perusahaan ada di tangan karyawan. Rupanya karyawan ini dibeli oleh perusahaan lain yang mau tahu kondisi daripada perusahaan, dan ketika dia dibeli dengan harga yang jauh lebih baik, dia ambil semua rahasia dan dia bongkar. Bapak belur katanya, aduh benar-benar itu prosesnya Tuhan. Amin. Untuk membersihkan kita. Allah tahu Tuhan, Allah tahu keberadaan kita, Allah sangat mengerti kita. Itu bukan karena Allah benci kita, Allah marah kepada kita, tidak. Tetapi Allah sedang proses kita jadi bersih. Ini akhir perjalanan Yesus masuk ke Yerusalem. Tidak dapat tidak, kita akan berada dalam prosesnya Allah. Jangan memberontak, tapi biarkan kita sadar, menyerah, kata Daud, lebih baik aku menyerah kepadamu daripada aku menyerah kepada manusia. Lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan daripada aku jatuh di tangan musuh. Daud pun alami proses sama. Satu ayat saja kita baca itu dalam Samuel yang kedua. 2 Samuel pasal yang ke-24. Ayat 14 berkatalah Daud, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tapi jangan aku jatuh ke dalam tangan manusia. Dia siap untuk dibecek-becek, ya, kata bahasa yang gampang kita mengerti, untuk dilumatkan, untuk dibecek-becek.
tapi oleh tangan Tuhan. 2 Samuel 24 ayat 14. Karena tangan Tuhan penuh dengan kasih sayangnya, besar kasih sayangnya. Ketika dia dibersihkan, Daud pasrah, gak memberontak. Nah, banyaknya kita tidak bisa menyerah. Kita mulai berontak, kita mulai berkata, apa gunanya aku beribadah? Saya berkata, Pak, pasrah kepada Tuhan. Jangan melawan Tuhan, jangan berontak. Ada satu ayat yang harus kita ingat dalam Ayub pasal 5 berkata, Ayub pasal yang kelima, Ayub pasal yang kelima ayat 18 bersama kita baca. Ayub pasal 5 ayat 18, 3, 4. Karena dia yang melukai, tetapi dia yang memberat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya Allah sedang melakukan proses pembersihan terdapat di setiap pekerjaan Allah agar tidak kebablasan hidup kita. Ia juga yang mengobat, ia juga yang menyembuhkan. Bapak ini mulai bertahan dan saya bersyukur sebab itulah karya Allah. Dia bertahan dengan pasrah. Ambil doa puasa, saya katakan, ambil doa puasa. Izinkan Allah yang mengobat kita, supaya ada kelompok orang-orang, mungkin tak banyak yang mau begini. Mungkin ada pemberontakan dari hati kita, Tuhan, kok aku sudah begini. Tapi kok hasilnya kayak begini sekarang. Mana pembelaan Tuhan? Mana campur tangan Tuhan? Mana? Tapi saya berkata, ingat, ada tangan Tuhan yang punya belas kasihan, yang memberkati kita. Tidak dibiarkan kita hancur dalam kerusakan dosa. Tapi Allah yang membebat, Allah yang menyembuhkan. Bertahanlah. Dan bersyukur itulah karya Allah. Dan ketika semua ini Tuhan izinkan berlaku, ingat satu perkara, Allah tidak memberikan ujian melampaui kekuatan kita. Walaupun dia bermaksud untuk membersihkan kita, tapi tetap dengan satu prinsip Allah, tidak melampaui kekuatan kita. Dia tahu batasnya, tujuannya pasti cuma satu, membersihkan hidup kita. Dan kayaknya kita nggak tahu, saudara. Bapak ini nggak sadar selama ini diselewengkan oleh si karyawan ini, seolah-olah dituntun ke arahnya. Nggak sadar, tidak sadar bahwa karyawan ini begitu jahat, begitu licik. Mau naik ke polisi, saya katakan tidak usah. Pencemaran namanya nggak usah. Jangan bertindak apa-apa. Sekarang menyerah kepada Tuhan. Kalau Tuhan melakukan sesuatu, pasti Tuhan punya rencana. Gak usah melawan dengan kekerasan, tapi tunduklah kepada Tuhan. Itu proses-proses Allah. Tangannya sendiri, tapi tujuannya pasti membersihkan kita. Tujuannya pasti kita lalu dimasukkan di dalam kelompok orang-orang yang terpelihara, menjadi kelompok orang-orang yang bersih di hadapan Tuhan. Jangan kita seolah-olah kelihatan bersih, saudara. Kita nggak pernah sadar ada kutu-kutu yang nggak kelihatan. Masih pakai kaca pembesar itu baru kelihatan. Oh, ada kutunya. Ada perkara-perkara kecil
pikiran yang kita nggak sangka itu dosa, itu salah. Tapi Tuhan tunjukkan ini loh kotorannya, ini loh bakterinya, ini loh penyakitnya, di sini loh penyakitnya. Ketika kaca pembesar Allah ditaruh, dan kaca pembesar Allah adalah firman Allah, Dia taruh dalam hidup kita, baru kelihatan kekurangan-kekurangan kita. Coba ketika firman Tuhan disampaikan, baru kita, oh iya ya, itu saya itu. Kalau dengan jujur ya, hati kita mau terima firman Tuhan, begitu. Oh itu saya itu rupanya. Kita baru sadar itu saya. Ketika ibadah bina imannya di keluarga Prastawa minggu yang lalu, saya tidak tahu firman Tuhan kemana arahnya. Tapi firman Tuhan berkata, bukan, masih ada satu kekurangan. Loh, Tuhan itu tahu kaca pembesarnya itu jalan di setiap kita, dan lihat ini loh kekurangan ini. Masih ada satu kekurangannya apa, saya nggak mau tahu. Tapi itulah firman Tuhan. Itu bukan urusan saya mau tahu urusan orang, enggak. Biar Tuhan dan keluarga mereka yang lihat dengan kaca pembesar firman Allah, kurang apa saya Tuhan. Nih, dia pakai kaca pembesar, dia taruh firman Allah di dalam hidup kita. Nah, kau lihat kekurangan. Sakit, gak enak, tapi itu untuk kebaikan kita. Menyerah ke dalam tangan Tuhan, kata Daud, itu jauh lebih